Saudara, ini adalah pesan Tuhan bagi anak-anak muda, pemuda-pemudi Kristen masa kini. Mari kita simak, jangan di skip video ini supaya Anda bisa mengerti jelas maksudnya. Shalom kawan-kawan, perkenalkan saya Lazarus Rinto, saya Gembala Gereja GKI Kota Beriman. Ini adalah pesan Tuhan untuk anak-anak muda Kristen, tentu saja para pemuda-pemudi Kristen. Lalu bagaimana caranya kita meluruskan jalan bagi generasi ini? Yang pertama kawan-kawan, kita ingat bahwa perintah atau mandatnya adalah luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tentu saja cara berpikirnya begini, bagaimana mungkin kita bisa meluruskan jalan bagi Tuhan kalau ngerti jalan yang lurus saja tidak? Kan begitu, otomatis begini, anak-anak muda, kawan-kawanku sekalian, siapapun Anda yang ingin bersama-sama dengan saya meluruskan jalan bagi Tuhan, maka yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengerti, kita harus memahami jalan Tuhan yang lurus itu seperti apa. Kita buka Esra 7 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana Esra bertekad untuk meneliti, melakukan dan mengajarkan Taurat Tuhan. Nah kawan-kawan, kita semua mesti menjadi orang-orang yang pertama adalah mau meneliti firman Tuhan. Alkitab ini diberi oleh Tuhan buat kita adalah sebagai buku petunjuk kehidupan. Makin Anda bersedia untuk mengasihi firman ini, menggalinya, menelitinya, maka Anda akan menemukan rahasia-rahasia firman yang begitu ajaib. Saya sebenarnya bertahun-tahun ini, sejak saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya tertolong sangat banyak oleh karena firman Tuhan. Banyak sekali rahasia yang Tuhan singkapkan lewat firman Tuhan. Dan itulah yang membuat saya percaya diri, membuat saya hidup, membuat saya punya keberanian dan sebagainya. Nah kawan-kawan, mari cintai firman, mari sukai firman, teliti itu, pelajari itu, kemudian lakukan itu. Tidak harus Anda menjadi orang yang sudah sempurna dulu untuk melakukan firman, baru Anda bergerak untuk meluruskan jalan bagi yang lain. Tidak kawan-kawan, sembari Anda belajar melakukan firman, Anda tetap lakukan untuk mengajar pada orang lain. Anda untuk berusaha memberitakan kebenaran-kebenaran yang Anda tahu pada orang lain. Karena dunia ini sungguh-sungguh butuh kita. Itu yang pertama, lakukan kebenaran. Ngerti dulu jalan yang lurus dan lakukan itu. Apakah harus tahu jalan yang lurus bagaimana? Lu wajib tahu. Kita anak-anak Tuhan sudah diberi buku petunjuk jalan yang lurus bagaimana. Maka anak-anak muda, saya himbau Anda harus tahu, harus mengerti kebenaran, harus mengerti jalan Tuhan yang lurus itu seperti apa. Anda telitilah firman Tuhan. Kalau Anda kurang begitu paham, carilah mentor-mentor rohani yang bisa membimbing Anda. Kalau tidak ada, kami pun di GKI Kota Beriman bersedia membimbing Anda secara rohani, secara online pun tidak masalah. Dimanapun Anda berada, Anda boleh hubungi nomor-nomor yang tersedia deskripsi kami. Nah yang kedua sekarang saudara, apa sih yang harus dilakukan? Kita balik lagi ke kitab Yesaya. Kita baca mulai ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, hai Sion, pembawa kabar baik. Ingat, ketika Anda menjadi orang-orang yang mau meluruskan jalan bagi Tuhan seperti Yohanes tadi, maka Anda masuk golongan pembawa kabar baik. Anak-anak muda dengarkan, Andalah pembawa kabar baik. Nah apa yang harus dilakukan si pembawa kabar baik ini? Kita lihat ayat yang ke-9. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Saudara lihat, dikatakan kita harus naik ke atas gunung yang tinggi. Fungsinya apa? Supaya dilihat orang. Kemudian hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu. Fungsinya apa kok harus menyaringkan suara? Supaya didengar banyak orang. Kalau Anda lihat di sana variabelnya adalah apa yang harus dilakukan supaya meluruskan jalan banyak orang. Yang pertama, harus dilihat banyak orang. Yang kedua, harus didengar banyak orang. Nah saudara, ini kan relevan sekali untuk zaman sekarang. Bagaimana hari-hari ini apa yang kita bicarakan, apa yang bisa kita lihat, yang kita kerjakan itu sangat-sangat mungkin dilihat dan didengar oleh banyak orang. Pakai apa itu? Sosial media, pakai teknologi. Itu sebabnya saya sejak awal, inilah pesan Tuhan untuk anak muda, saya katakan. Kenapa? Karena anak-anak muda sanggup melakukan ini saudara. Teman-teman anak muda, kalian semua sanggup menjadi orang-orang pembawa kabar baik, di mana ketika Anda lakukan sesuatu, Anda siarkan berita kebenaran, bisa didengar banyak orang, bisa dilihat banyak orang. Pakai apa? Pelayanan pakai media sosialmu. Contoh misalkan ada salah satu divisi dalam gereja kami, dia bersentuhan dengan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang sangat merana hidupnya. Nah ini kalau
kegiatan itu diliput, di-shoot, kemudian di-post ke seluruh medsos kami, maka ada begitu banyak orang yang bisa melihat kegiatan ini dan mereka bisa mengerti akhirnya, loh, ternyata ada banyak orang susah di dunia sana, di luar sana yang perlu bantuan. Ini kan meluruskan jalan orang, sehingga orang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi punya simpati pada orang lain. Contoh seperti itu. Kemudian seperti yang saya lakukan ini, hari ini Anda mendengar saya bicara pada Anda, sekalipun Anda nggak tahu rumah saya di mana, usianya berapa, kenal sama sekali tidak mungkin, tapi Anda toh bisa melihat wajah saya, mendengar pesan Tuhan yang saya sampaikan. Nah, kenapa? Karena saya pakai media sosial. Kawan-kawan, pakailah media sosial yang kamu miliki. Entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, entah YouTube, entah Instagram, apapun, pakai untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Kenapa? Karena media sosial itu banyak diisi oleh hal-hal yang salah, hal-hal yang sesat. Contoh tadi orang bicara dengan arwah, begitu rame banyak yang nonton. Ada orang-orang yang beradu ilmu, padahal itu dagelan semua, itu pun ditonton banyak orang. Ada orang yang memelihara boneka yang ada arwahnya, itu yang nonton banyak sekali. Bayangkan bagaimana generasi ini ke depan jadinya kalau media sosial hanya diisi oleh orang-orang yang jauh daripada kebenaran, pasti akan rusak. Nah, kenapa bisa jadi rusak? Itu karena kita, mungkin Anda semua anak-anak muda yang adalah orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak pernah mau menyiarkan apa yang Anda ketahui, tidak pernah Anda buat orang lain melihat itu, Anda tidak pernah buat orang lain mendengar hal yang sama, sehingga mereka tetap tersesat, kawan-kawan. Maka apa yang harus dikerjakan anak-anak muda adalah pakai media sosialmu, kawan-kawan. Beritakan kabar kebenaran. Di sana tadi dikatakan, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Kalau Anda berkata, Kak, aku mau sih untuk memberitakan, tapi kok aku malu ya, kok aku takut ya. Firman Tuhan berkata, ini bukan perkataan saya, ini teori firman Tuhan, jelas mengatakan jangan takut. Loh, artinya apa? Ini kita harus ada di tempat tertinggi untuk dilihat orang. Kita harus ada dengan suara yang keras supaya banyak orang mendengar. Maksudnya adalah harus untuk dilihat banyak orang, untuk didengar banyak orang, itu harus. Kan ini bukan nyombongin diri kita kan. Yang harus didengarkan kebenaran, yang harus dilihat orang kan kebenaran firman Tuhan. Bukan soal kamu jadi orang yang terkenal, gagah pamornya naik, bukan soal itu. Firman Tuhannya yang harus terkenal. Kebenaran ini yang harus diketahui banyak orang. Maka harus dinyaringkan kuat-kuat. Jangan takut. Maka kawan-kawan anak muda, kalau Anda setuju dengan saya dan Anda mau mencoba untuk menjadi pembawa kabar baik di media sosialmu, saya katakan jangan takut. Ayo sama-sama dengan saya, jangan takut. Saya pun bukan orang terkenal, saya pun juga istilahnya pasti ada resiko ketika kita bicara, akan ada banyak orang yang tidak suka. Jangan takut kawan. Di dalam postingan-postingan YouTube kami itu beberapa kontennya ada yang mencaci maki kami karena kami sampaikan kebenaran. Apakah kami terus kendor? Ya tidak. Jangan takut, karena kebenaran ini tidak banyak orang yang percaya, tapi tetap harus meluruskan dunia ini, kawan-kawan. Apa yang bisa dipakai untuk meluruskan dunia ini? Pakai apapun yang kamu miliki. Selain tadi, kita tidak perlu malu tentang apa yang kita miliki sekarang sepertinya kurang cocok dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak, semuanya bisa kok. Kalau ini kita semua anak-anak Tuhan bisa seperti ini, maka saya yakin semakin besar dampaknya. Apapun yang Anda miliki, Anda cuma bisa posting di Instagram mungkin, nggak apa-apa, tapi postinglah sesuatu yang bisa meluruskan dunia ini. Nah, sekalian saya juga mau bicara pada anak-anak Tuhan Kristen yang mungkin sudah mulai bicara pada media sosialnya, tapi kebanyakan Anda yang Anda tuju adalah orang-orang sesama Kristen. Ya, itu memang juga perlu diluruskan, orang-orang sesama Kristen. Tapi jangan cuma itu. Saya ini bicara hari ini memang untuk sesama Kristen. Tapi ke depan kalau Anda ikuti postingan saya berikutnya, kami akan bicara untuk orang-orang yang bukan cuma Kristen saja. Kita akan luruskan dunia ini. Kita akan luruskan pemahaman orang-orang di luar sana, dan itulah yang penting, kawan-kawan. Nah, mari buat konten-konten yang meluruskan dunia bagi khalayak rame itu. Hai orang-orang Kristen, hai para pemuda-pemudi Kristen, mari kita berlomba-lomba untuk hal itu. Karena sekali lagi Tuhan akan datang, dan kalau Tuhan sudah mau datang tetapi dunia ini tidak siap, tetapi dunia ini banyak yang tidak lurus jalannya, maka ini adalah masa-masa akhir, saudara. Tuhan berkata di masa-masa akhir ini akan terjadi hujan awal dan hujan akhir, seperti yang ditulis dalam kitab Yoel 2 ayat yang ke-23. Hujan awal itu artinya adalah pengajar. Maka kita semua harus menjadi pengajar-pengajar yang meluruskan dunia ini.
sekalipun Anda bukanlah pendeta. Saya tidak cuma bicara untuk para pendeta, karena tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu bukan untuk pendeta saja, tapi untuk semua orang yang merasa dia telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi anak-anak muda Kristen, kalau kamu ditebus oleh darah Kristus, mari jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita harus menjadi pembawa kabar baik. Kita harus menjadi hujan awal para pengajar-pengajar baru. Dan Tuhan katakan, ketika hujan awal datang, itu akan berbarengan dengan hujan akhir. Hujan akhir itu apa sih? Hujan akhir itu artinya pertobatan. Hujan awal dekat dengan hujan akhir, artinya pengajar-pengajar ketika mulai bicara, dia akan dekat dengan yang namanya membawa orang masuk dalam pertobatan. Itu artinya ini adalah zaman yang ajaib. Ketika Anda berani bersuara, ketika Anda berani bicara meluruskan dunia ini, jangan takut, karena akan ada banyak orang yang mungkin secara ajaib bertobat mendengarkan Anda. Saya juga alami beberapa kali ketika bicara pada orang-orang yang sudah lama sekali sakit hati. Ketika saya mulai bicara dan dalam waktu yang singkat dia mulai kembali pada Tuhan. Ada lawatan pertobatan yang sangat kuat hari-hari ini, kawan-kawan. Mari anak-anak muda, sekali lagi, Andalah yang diminta Tuhan di masa ini meluruskan jalan baginya. Ingat, ada 190 juta orang paling tidak yang bisa Anda menangkan, yang bisa kita menangkan hari-hari ini. Karena ini adalah saatnya hujan awal dan hujan akhir terjadi. Ini saatnya Anda dan saya menjadi pemberita-pemberita kabar baik, meluruskan jalan bagi Tuhan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.